Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 27 Mei 2021. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Berti Ohui Wutun MSC dari Manado. Segenap tim Fresh Juice juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Pastor Berti yang pada hari ini tepat berulang tahun yang ke-46. Semoga selalu diberkati dalam karya dan pelayanan. Mari kita mendengarkan renungan hari ini. Selamat pagi para sahabat Fresh Juice. Salam sehat dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Fresh Juice edisi Kamis 27 Mei 2021. Mari kita awali permenungan kita dengan membaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayat 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggal kejumannya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang diberkati, merenungkan bacaan Injil hari ini, saya spontan teringat akan pengalaman beberapa tahun lalu ketika saya masih di Jakarta. Sekali waktu saya melawat seorang aktivis paroki yang meninggal muda karena penyakit leukemia. Di sana saya berjumpa dengan seorang bapak yang juga menderita penyakit leukemia, namun bisa sembuh dan hidup hingga kini. Ia berkisah selain usaha dan kerja keras untuk hidup sehat dan menemukan dokter yang tepat, hal lain yang membuatnya bisa sembuh ialah iman, kepercayaan akan kuasa Tuhan. Iman itulah yang mendorong dia untuk berziarah ke Vatikan pada tahun 2016 pada saat penutupan pintu suci. Menyiksa kisahnya karena harus dilewati dengan kondisi sakit. Namun justru di sanalah Tuhan menjamah dan menyembuhkan dia. Pengalaman serupa juga dialami dulu oleh Bartimeus sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Penginjil Markus merekam bahwa
selain mengemis, Bartimeus juga menderita kebutaan. Tidak usah heran meski hidup di kota Yeriko yang indah dan nyaman di dataran Yordan yang subur, hidup Bartimeus praktis diliputi dengan kesulitan dan penderitaan. Meski demikian, Bartimeus memiliki sesuatu hal yang istimewa yang tidak semua orang miliki, yakni semangat dan sikap pantang menyerah. Semangat dan sikap pantang menyerah itu tidak hanya tampak dalam keputusannya untuk bekerja meski dia buta dan mengemis, tapi teristimewa tampak dalam usaha kerinduannya untuk disembuhkan dan dipulihkan. Demikian walaupun ditegur oleh orang banyak ya, karena teriakannya memohon belas kasihan dari Tuhan, Bartimeus tidak putus asa. Ia justru semakin kuat, semakin keras berseru memohon kerahiman Tuhan. Hasilnya, Yesus mendengarkan dan menanggapi seruan dan usaha Bartimeus. Yesus tidak hanya menjumpai dia, tapi teristimewa menyembuhkan Bartimeus. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus sembuh dan memutuskan untuk mengikuti Yesus dalam perjalanan. Para sahabat terkasih, pertanyaan kini, lalu apa pesan sabda Tuhan hari ini untuk kita, untuk Anda dan saya? Pesan utamanya ialah meski hidup itu berat, seperti kata Dylan, dan mungkin untuk sebagian orang harus dilewati dengan tangis, air mata, derita, pergumulan, entah karena masalah dalam keluarga, entah karena sakit penyakit, atau karena persoalan di dalam kerjaan. Dari Bartimeus kita belajar untuk selalu memiliki semangat dan sikap pantang menyerah di dalam hidup. Selagi masih diberi nafas dan kesempatan untuk hidup, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah di dalam kehidupan kita. Yakinlah akan selalu ada jawaban, ada solusi dan harapan di dalam pergumulan, di dalam persoalan, dan di dalam doa-doa kita. Dasarnya ialah karena ada Tuhan yang selalu setia hadir menemani dan menyertai kita. Konkretnya, Warta Sabda Tuhan hari ini mengajak dan menantang kita untuk melakukan dua hal. Pertama, jangan pernah berhenti berdoa, berseru, memohon pertolongan kepada Tuhan. Meski itu harus kita lakukan berulang kali. Pengalaman Bartimeus dan bangsa Yahudi, orang Israel di pembuangan, memberikan kepada kita pelajaran berharga. Bahwa bila kita berdoa tak jemu-jemunya, maka Tuhan akan datang menolong kita. Karena dia bukan pribadi yang PHP, pemberi harapan palsu. Tapi dia adalah Allah yang PHS, memberi harapan yang sejati. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Hidup itu anugerah indah dan cuma-cuma dari Tuhan. Maka jangan pernah menjadikan kesibukan, banyaknya persoalan, tidak punya waktu, sakit penyakit, sebagai alasan untuk mengabaikan, apalagi sampai melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila Bartimeus di dalam kekurangan dan keterbatasannya selalu setia mencari Tuhan di dalam hidupnya, maka sepantasnya, sepatutnya kita pun bisa melakukan yang sama di dalam kehidupan kita.
yakni berusaha untuk selalu setia mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakinlah kalau kita setia mencari Tuhan, Tuhan akan juga menemui kita. Dia akan hadir menjamah kita, menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Semoga kebaikan, kemurahan, dan berkat Tuhan selalu melimpah atas kita semua hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Renungan Kamis 27 Mei 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Berti Ohui Wutun untuk renungannya pada hari ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun Pastor Berti. Sehat selalu dan salam Fresh Juice.